Halo sahabat-sahabat dari Akasis, tetap selalu kangen channel Akasis. Kali ini kita akan membahas pertandingan Persita Tangerang versus Persib Maung Bandung. Ini pertandingan yang sangat di luar dugaan untuk para bobotoh, terutama dari pelatih dari Luis Mia juga. Karena apa? Karena formasi barunya, pemain-pemain yang ditempatkan di posisi-posisi baru ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi titik lemah kita, bisa menjadi perkembangan kita ataupun analisa kita ke depannya. Ini adalah kekalahan besar di Liga 1 Persib Maung Bandung ketiga. Dari dua itu 5-1 PSM Makassar masih dilatih oleh Coach Robert Rene Albert, kalah dari Borneo 4-1 masih Robert Albert, dan kali ini 4-0 oleh Luis Mia. Kita bisa lihat pertandingan kali ini Luis Mia memasang lagi-lagi 4 back, itu bagus sekali, 4-4-2. Kalau kita lihat dari segi permainan, di sana ada Teja Pakualam, Nicky Pers, Yuprianto, Irianto di kanan, di kirinya itu ada Daisuke Sato, kemudian di tengah gelandangnya ada Dedi, ada Maklok, kemudian dari sektor kanannya di sana ada Robi Darwis, kemudian di depannya itu ada Ciro Alves, David da Silva. Menarik ini. Kita sudah pernah bahas formasi yang kita menurut saya blunder dari Luis Mia, itu memainkan pemain gelandang yang notabene-nya sama antara Maklok dan Deddy Kusnandar. Ini sama. Ini pemain sebagai penyeimbang lini tengah, penyalur bola dari back ke attacking midfielder. Tetapi untuk kali ini dimainkan dua-duanya. Menurut saya dari pertandingan kali ini ya memang layak Persita Tangerang memenangkan pertandingan karena mereka nothing tulus, tidak ada beban, sedangkan Persib harus mempertahankan posisi kedua. Kemudian ada pemain yang absen dan pelatih mau tidak mau harus merotasi pemain. Tidak ada yang salah dari Luis Mia. Pelatih mau tidak mau harus menyusun strategi ataupun memainkan pemain-pemain yang bisa bermain di posisi barunya. Tetapi bisa juga itu menjadi blunder. Oke. Pertandingan kali ini Persib Maung Bandung dari babak pertama kesulitan, tidak bisa berbuat apa-apa selain ditekan, terkhususnya sektor yang ditempati oleh Rahmat Irianto. Irsad di sana tidak ada tekanan, dia bermain bola dengan enak. Irsad dari peluang pertama, capping, kemudian shooting tinggi itu, tetapi itu alarm pertama dari Irsad. Kemudian ada peluang kedua dari Irsad sehingga mencetak gol, itu bisa ditepis terlebih dahulu oleh Teja Pakualam, namun bola Irsad masuk menembus dari Teja Pakualam. Kemudian gol kedua lagi-lagi lewat sektor kanan yang ditempati oleh Irianto, lagi-lagi mengalahkan bola-bola long pass. Terjadi lubang yang sangat-sangat kosong di sana. Berbeda dengan formasi 3-5-2. Ada gelandang-gelandang yang melapis. Ada juga wingback yang kembali ke posisi ataupun membantu pergerakan dari Irianto. Tetapi ini tidak. Irianto sangat-sangat kesulitan dari posisi ini. Kemudian terciptanya gol kedua itu juga akibat lemahnya dari pertahanan dari sektor kanan, sehingga Irsad memberi umpan kepada Sagara, namun dapat ditepis terlebih dahulu. Namun Pergonsi mampu menyelesaikan peluang itu dengan baik sehingga skor 2-0. Murni Persita Tangerang melakukan permainan sangat baik, kemudian agresif untuk menekannya sangat baik sekali. Kita bisa lihat pemainnya sangat menumpuk di tengah lapangan. Persib, kita bisa lihat Persib ketika Nicky Pers ataupun ketika para pemain Persib sedang menguasai bola, kita bisa lihat Nicky Pers menguasai bola, hanya ada Rahmat Irianto, kemudian jarak-jaraknya sangat jauh. Pemain Persib semua sudah ada di posisi di depan. 4 pemain gelandang tidak ada yang meminta. Ini yang saya pertanyakan ketika Maklok dan Dedi dimainkan, ini opsinya sama, pemain sebagai penyeimbang, tetapi Maklok diberikan tugas untuk menyerang, lagi-lagi tidak bisa berfungsi. Deddy Kusnandar juga tidak bisa menyeimbangi, dan ini koslet. Menurut saya ini koslet, tidak bisa memainkan posisi barunya di sektor tengah. Dan sama sekali pemain Persib ini, pemain tengahnya tidak ada yang jalan, menyulitkan pemain striker ketika 2-0
seorang striker tidak dikasih bola. David da Silva bermain tidak dengan level permainannya karena mungkin faktor permainan yang mempengaruhi seorang striker bermain seperti itu, tidak ngotot, mudah kehilangan bola. Dari babak pertama, babak kedua, Ciro Alves apalagi. Karena apa? Karena tidak ada suplai bola. Ketika para pemain terus melakukan kesalahan akibat para pemain dari Persib Bandung terlalu jauh jaraknya sehingga sulit sekali untuk para pemain ini melakukan penguasaan bola dengan enak. Apalagi pressure para pemain Persita Tangerang ini sangat-sangat ofensif, sangat-sangat di depan. Layak sekali untuk menang kali ini Persita Tangerang. Persib entah bagaimana hilang sentuhan. Seperti permainan dari PSM Makassar juga PSIS. PSM Makassar oke lah. PSM Makassar itu kalau apapun yang terjadi mereka bisa bilang ya namanya sudah juara apalagi. Tapi kita bisa lihat para pemain tidak bisa memainkan dari sektor tengah ketika tidak ada Wiljan Pluim. Ini sangat sulit. Ketika Wiljan Pluim dimainkan dalam posisi tertinggal 2-0, itu akan lebih sulit lagi. 3-0 kalau nggak salah. Itu akan lebih sulit lagi. Ini sama saja dengan Persib Bandung. Ketika kita memainkan para pemain untuk di babak pertama terus tidak berjalan dan fatalnya kita ketinggalan 2-0, maka di babak kedua harus ada perubahan dan harus ada pemain yang bisa merubah situasi. Tetapi kita bisa melihat situasi dari babak kedua tidak jauh berbeda. Tetapi agak lebih baik ada penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Kapuaya juga Febri Haryadi. Tetapi masuknya dua pemain ini tidak bisa membantu dengan sangat-sangat signifikan. Karena Febri Haryadi tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa tidak bisa merubah keadaan. Ricky Kapuaya mungkin ada crossing dari Ricky Kapuaya kepada David da Silva, itu pun hanya kita bisa bilang 1-2. Selebihnya kita kesulitan. Ini yang bisa kita lihat. Peran dari Persita Tangerang ini tertuju kepada bek yang sangat kuat. Tidak bisa di sana ada Japlon sangat kuat sekali, tidak bisa dilewati. Sangat pintar sekali untuk menilai permainan dari pemain Persita Tangerang ini, terkhususnya dua Argentina, ada Pidal, ada Pergonsi. Dan kita bisa melihat Irsad sangat free. Gol ketiga itu kepintaran dari Pergonsi menilai terlebih dahulu, menunggu ada yang berlari, Sinjong. Kemudian Sinjong sangat enak sekali. Dia sebelum mengumpan dia melihat dulu ada celah, ada kekosongan di sana, lagi-lagi dari sektor kanan. Kemudian diumpan lewat punggung kaki, lewat long, sangat pelan sekali, tetapi ini langsung disantap dengan baik oleh Irsad. Dan itu sudah 3-0, itu sudah kill the game karena posisi kita sangat-sangat sulit sekali untuk menyerang. Apalagi dari Ciro Alves juga pergerakannya sangat kurang, tidak ada suplai bola kepada Ciro Alves. Kemudian dari David da Silva juga sangat sulit karena ketika David da Silva memegang bola, 3 pemain sudah menunggu David da Silva. Kalaupun 2 itu masih bisa, tetapi ini 3 menunggu. Kemudian gol dari Pidal itu kesalahan dari babak kedua. Gol-gol yang dilakukan oleh Persita Tangerang itu akibat kesalahan passing dari pemain Persib Bandung, sehingga ya kill the game lah. Pidal dengan kaki kirinya sangat baik sekali menembus jala dari Teja Paku Alam. 4-0 Bung Sis, 4-0 Sis. Menurut teman-teman apa kendalanya? Menurut saya kendalanya adalah ketika Luis Mia ingin bermain dari sektor tengah, melakukan pemain penyeimbang dari sektor tengah, tidak berjalan karena tidak ada yang pengangkut air lah. Tidak ada namanya gelandang pengangkut air. Ketika pemain back Persib sedang membawa bola, juga para pemain sangat jauh. Ini mengandalkan long pass. Kenapa mengandalkan long pass ketika tidak berjalan? Alangkah baiknya para pemain meminta bola, memainkan bola terlebih dahulu, agar tekanan-tekanan kita lolos dari tekanan Persita Tangerang. Tetapi ini apa yang dilakukan? Kita sudah ditekan dari back, kemudian back sudah ditekan, melakukan long pass yang tidak baik karena akibat ditekan. Ini juga sangat-sangat sulit sekali ini untuk
berkembang. Dan saya kira ini sangat sulit dari ketika menonton, ini akan sulit. Benar saja sulit karena permainan kita sudah dimenangkan permainannya oleh Persita Tangerang. Itu kalau defisit gol itu hanya menunggu waktu dan terjadilah 4-0. Kemudian tidak adanya attacking midfielder ini juga menjadi PR Persib Maung Bandung untuk membeli pemain-pemain berkelas attacking midfielder. Kita bisa lihat contoh ketika Persibaya melawan Persija Jakarta. Persija Jakarta is okay. Tanpa pemain luar negeri pun pemain luarnya itu mereka bisa memainkan anak-anak muda dengan sangat baik sekali. Menang 1-0. Persibaya akibat apa? Akibat tidak adanya Shoya Yamamoto beserta J sangat-sangat berpengaruh dari permainan Persibaya. Dari Persib juga kita bisa melihat ketika tidak ada Beckham, Maklok di depan, tetapi keseimbangan dari lini tengah tidak ada ketika Maklok kehilangan bola. Biasanya ketika Persib Maung Bandung kehilangan bola, Maklok selalu bisa melapis dan menyeimbangi lini tengah. Tetapi ini tidak. Dan ya top skor juga kita tertinggal dari David Silva, dari Matheus Pato tadi mainnya sangat baik, heading sama tembakan tendangan bebasnya. Kemudian Lili Pali juga melihat sekilas, tapi ya benar-benar sangat membahayakan ini striker. 4-1 kalau gak salah dari Borneo juga. Kita ke Persib lagi. Dan sangat ini menjadi catatan PR juga untuk Lismia, apakah nanti melawan Persikabo Sabtu bisa kebangkitan dari Persib Maung Bandung. Kita hilangkan saja beban dari David Silva untuk selalu ataupun mengejar top skor. Itu menjadi beban juga kalau ketika seperti permainan tadi tidak baik. Dan mudah-mudahan lawan Persikabo Persib kompak dulu. Persib kompak dulu bermainnya. Persib kompak dulu seperti permainan-permainan di formasi 3-4-3 ada bisa cair dari sektor sayap. Kita bisa lihat dari video-video sebelumnya, namun ini jauh berbeda sekali, kawan. Dan semoga untuk kedepannya dari Persikabo kita pertandingan di akhir menang. Dan juga Persija lawan Dewa United juga kita bisa patut simak. Apakah Persija dapat menyalip Persib Maung Bandung? Patut kita saksikan juga sampai akhir musim. Apakah Persib masih di posisi kedua ataupun Persija Jakarta menyalip? Dan kita tidak inginkan, makanya kita doakan juga untuk Persib Maung Bandung terbaik. Apapun yang terjadi, kita harus selalu support. Ketika pemain kita di bawah, kita harus dukung. Ketika pemain kita salah, kita harus kritik, membangun. Kritiknya membangun, kawan. Jangan bully-bully. Dan untuk kali ini ini sangat mengecewakan, namun harus segera bangkit untuk para pemain. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk channel Akasis untuk kawan-kawanku. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.